Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Peristiwa Serang adalah salah satu usaha dari sisa-sisa pemberontak komunis tahun 1926 di Banten dalam merebut kekuasaan lokal untuk mendirikan pemerintahan di daerah yang dibebaskan. Perebutan kekuasaan lokal merupakan strategi komunis guna memperoleh kekuasaan dalam rangka mengepung Republik Indonesia yang bertujuan mendirikan pemerintah komunis. Oleh karena itu, masa transisi antara akhir pemerintahan Jepang hingga memasuki awal kemerdekaan merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan strategi tersebut. Kesenjangan sosial seperti perbedaan kehidupan yang mencolok antara rakyat dan pamong praja dijadikan tema oleh orang-orang komunis untuk menentang pemerintah. Selain itu, kehidupan rakyat yang amat berat serta konflik internal di antara pamong praja dipertajam melalui agitasi serta propaganda yang dilakukan secara intensif dan terselubung. Kondisi masyarakat yang demikian memungkinkan orang-orang komunis memperoleh dukungan untuk melakukan pergolakan. Di samping itu, keterlambatan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diterima di daerah-daerah menyebabkan perintah pengambil alihan kekuasaan dan pemerintahan yang lama tidak segera memperoleh tanggapan. Begitu pula yang terjadi di daerah Banten. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pembentukan badan-badan resmi negara yang diperintahkan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia menjadi tertunda. Barulah pada tanggal 10 September tahun 1945, Presiden Soekarno mengangkat secara resmi Kiai Haji Ahmad Khottib sebagai Residen Banten. Ia adalah seorang tokoh lokal yang pernah terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926 di daerah Banten. Selanjutnya, ia mengalami masa pembuangan di Bovendigul selama 15 tahun dan bebas kembali setelah berakhirnya masa pemerintahan militer Jepang. Namun demikian, Kiai Haji Ahmad Khottib memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat setempat. Sebagai putra Kiai Haji Waset, seorang ulama berpengaruh, serta kegiatannya di pesantren telah menjadikan Kiai Haji Ahmad Khottib diterima oleh masyarakat Banten yang terkenal fanatik dalam hal agama. Setelah pengangkatan resmi tersebut, Presiden Kiai Haji Ahmad Khottib mengangkat orang-orang yang akan membantu tugasnya. Sebagai wakil residen, diangkat Zulkarnain Surya Kertalegawa dan diperintahkan pula kepada Raden Hilman Jaya Diningrat, yaitu Bupati Serang, Jumhara, yaitu Bupati Pandeglang, serta Raden Hardi Winangun, yaitu Bupati Lebak, untuk tetap meneruskan tugasnya. Jabatan-jabatan dalam badan KNI di setiap kabupaten diserahkan kepada Cemamat, Muhammad Ali untuk Kabupaten Pandeglang dan Raden Jaya Rukmantara untuk Kabupaten Lebak. Di samping itu, dibentuk pula BKR Kerasidenan Banten di bawah pimpinan Kiai Haji Syamun. Anggotanya terdiri atas bekas anggota PETA dan pemuda-pemuda lainnya. Ternyata tidak semua badan tersebut menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Salah satunya ialah KNI di Kabupaten Serang di bawah pimpinan Cemamat. Dua tokoh ini telah memanfaatkan KNI sebagai alat untuk menyebarkan ideologi komunisme di kalangan rakyat. Cemamat yang pada tahun 1926 pernah menjabat Ketua PKI Cabang Anyer ini mengemban suatu misi, yaitu membentuk suatu Dewan Rakyat di daerah Banten. Misi tersebut berasal dari Khairul Saleh, tokoh pemuda asrama Menteng 31 di Jakarta, yang disampaikan oleh Abdul Muluk 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Ketika itu Cemamat berada di penjara Tanah Abang 3 Jakarta karena ditangkap Jepang sehubungan dengan keterlibatannya dalam kegiatan gerakan Joyoboyo. Kondisi yang dianggap tepat oleh Cemamat untuk merealisasikan misinya ialah ketika masa rakyat menuntut pemecatan terhadap pamong praja yang masih banyak ditempatkan dalam pemerintah karesidenan di bawah Kiai Haji Ahmad Khottib. Kebencian rakyat terhadap para pamong praja dikarenakan mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme atau imperialisme, serta kebanyakan mereka berasal dari luar daerah Banten, seperti dari daerah Periangan dan lain sebagainya. Suasana psikologis rakyat semacam itu dimanfaatkan oleh Cemamat. Dengan melakukan pengambil alihan kekuasaan pada tanggal 17 Oktober tahun 1945 dari tangan Kiai Haji Ahmad Khottib,
Tampaknya antara Kiai Haji Ahmad Khottib dan C. Mamat terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pemerintahan daerah. Kiai Haji Ahmad Khottib menghendaki penggantian pimpinan tersebut seperti dirinya, sedangkan C. Mamat menghendaki perombakan secara total. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, C. Mamat membacakan maklumatnya yang menyatakan bahwa seluruh kerasidenan Banten diambil alih oleh Dewan Rakyat. Presiden tidak dapat mengelakkan aksi daulat C. Mamat untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Kiai Haji Ahmad Khottib tetap menjadi residen, akan tetapi program pemerintah dijalankan sesuai dengan konsep C. Mamat. Setelah pengambil alihan kekuasaan di tengah karesidenan berhasil, maka aksi daulat pun semakin meluas ke daerah-daerah Banten lainnya. Pada malam hari tanggal 28 Oktober tahun 1945, Bupati Serang, yaitu R. Hilman Jaya Diningrat, ditahan oleh para pemuda pengikut C. Mamat. Berita ini baru diketahui keesokan harinya. Residen dan pimpinan BKR segera bertindak untuk membebaskan serta mencegah aksi-aksi dewan berikutnya. Dalam kondisi politik yang kacau, C. Mamat memaksakan kehendaknya kepada residen agar segera menyusun aparatur pemerintah yang baru. Belum sampai tersusun, ia sendiri menunjuk wakil rakyat guna menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Untuk memperoleh simpati rakyat, maka seluruh aparatur pemerintahan diambil dari golongan ulama. Jabatan residen tetap dipangku oleh Kiai Haji Ahmad Khottib. Kiai Haji Syamun diangkat sebagai Bupati Pandeglang, di samping jabatannya sebagai Komandan TKR Banten, dan Haji Hasan sebagai Bupati Lebak. Di samping itu dibentuk juga majelis ulama yang berfungsi sebagai suatu badan penasehat serta mengawasi tugas residen. Majelis ini beranggotakan 40 kiai yang berpengaruh di Kerasidenan Banten. Meskipun telah ada perubahan dalam pejabat pemerintah daerah, tidak berarti bahwa masalah telah terselesaikan. Laskar C. Mamat yang bernama Gulkut atau Gulung Bulkut, Bulkut itu memiliki arti pamong praja, masih terus melakukan pengacauan dan teror. Para anggota laskar ini kebanyakan terdiri atas para jawara. Perampokan harta benda milik penduduk dan pembunuhan, terutama terhadap golongan pamong praja, merupakan sasarannya. Kepala Polisi Serang, Oskar Kusumaningrat, ditangkap kemudian dibawa ke penjara Serang. Selain untuk membiayai kelangsungan hidup perjuangan C. Mamat yang bermarkas di Ciomas, maka tindakan perampokan dan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai balas dendam terhadap pamong praja yang dianggap memiliki kedudukan istimewa pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Dengan demikian, sasaran teror ini memiliki motivasi politik yang mewarnai gerakan aksi daulat tersebut. Teror dan keganasan Laskar Gulkut telah demikian meresahkan rakyat. TKR Residen 1 Banten yang dipimpin oleh Kiai Haji Syamun merencanakan suatu operasi penumpasan. Dengan dibantu oleh Ali Amangku dan TB Kaking, serbuan TKR berhasil memukul mundur pasukan Dewan Rakyat dan merebut markasnya yang terletak di kantor Kawedanan Ciomas. Perlawanan Laskar Gulkut berhasil dipatahkan dan sebagian besar anak buahnya ditahan. Namun C. Mamat berhasil meloloskan diri ke daerah Lebak. C. Mamat berusaha menyusun kembali sisa-sisa kekuatan Laskar Gulkut dengan pusatnya di kota Rangkas Bitung. Dalam waktu 1 bulan, tepatnya pada bulan November tahun 1945, Dewan Rakyat berhasil menguasai seluruh kota Rangkas Bitung. KNI daerah kabupaten itu dibubarkan. Aksi-aksi C. Mamat mendapat dukungan dari Kepala Desa Lewi Damar, Kabupaten Lebak, dan ia pun diangkat menjadi wedana di distrik tersebut. Di sini Laskar Dewan Rakyat berhasil melucuti anggota kepolisian setempat dan menggantikannya dengan para jawara. Pada bulan November itu juga, Dewan Rakyat C. Mamat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Dewan Rakyat Tangerang yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Khoirun. Mereka mengadakan rapat raksasa di lapangan Undoyo, Tangerang. Sementara itu, aksi-aksi Dewan Rakyat terus berlangsung. Bupati Lebak yaitu Raden Hardi Winangun diculik dari rumahnya. Kejadian ini berlangsung ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta rombongan meninjau situasi daerah Kerasidenan Banten pada tanggal 9 Desember tahun 1945. Bupati Raden Hardi Winangun yang mengalami nasib malang ini diikat kemudian dibawa ke jembatan Sungai Cisii. Ia ditembak mati di sana dan jenazahnya dilemparkan ke dalam sungai. 2 hari kemudian,
Jenazahnya ditemukan oleh penduduk di sekitar tempat tersebut. Terjadi pula peristiwa penyerbuan tangsi polisi di kota Serang yang dilakukan oleh pasukan liar pimpinan Cemamat dari daerah Ciomas, Kabupaten Bogor. Pasukan ini bergabung dengan kekuatan Dewan Rakyat dari Rangkas Bitung. Penyerbuan ini merupakan puncak peristiwa di Karesidenan Banten, namun akhirnya dapat diatasi oleh TKR. Dalam suatu operasi pembersihan, Cemamat berhasil meloloskan diri dan kemudian menggabungkan dirinya dengan Laskar Rakyat pimpinan Kiai Narya di Cipaku, Bogor. Dengan bantuan Laskar Gulkut dan Laskar Ubel-Ubel dari Tangerang, tokoh ini pun memimpin suatu aksi daulat terhadap Presiden Barnas dan Komandan Residen TKR Husein Sastranegara. 2 hari kemudian, Residen dan Komandan Resimen berhasil dibebaskan oleh pasukan polisi istimewa. Aksi-aksi yang dilakukan Cemamat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan komunis dalam upaya mencapai cita-citanya. Dalam melakukan strateginya, mula-mula mereka menghasut masyarakat setempat dengan berbagai intimidasi, serta menuduh pemerintah tidak representatif dan perlu diganti. Kemudian, aksi ditingkatkan dengan tindak kekerasan, seperti menculik dan membunuh tokoh-tokoh sipil dan militer yang dianggap sebagai penghalangnya. Setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah melakukan pembubaran lembaga pemerintahan dan menggantinya dengan pemerintahan Dewan Rakyat menurut versi komunis. Itulah sekelumit kisah tentang peristiwa Serang, aksi teror gerombolan Cemamat yang terjadi pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 9 Desember. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.